bagaimana cara atau tutorial tentang cara membuat client server menggunakan switch secara manual dan otomatis. Simak baik-baik ya video berikut ini. Oke, terima kasih. Nah, untuk membuat jaringan internet peer-to-peer, sebagian lain kita membutuhkan yaitu ada alat tester, terus RJ45, ada kabel UTV, ada switch, dan ada pisau kabel. Nah, setelah ada ini semua tadi, ya toh, sudah ada alat-alatnya, mari kita menggabungkan ini kabel UTV ini. Nah, kabelnya itu ada dua, straight sama cross. Nah, kita kalau straight itu kanan kiri beda. Kalau cross itu kanan kiri beda. Kalau straight itu sama. Nah, kita pakai yang sama, pakai yang straight, ya toh. Nah, itu ada ininya, ada urutannya. Nah, yang pertama ada yang paling kanan atau kiri terserah. Itu ada putih oranye, putih hijau biru, biru putih hijau, putih coklat coklat. Nah, seperti ini. Nah, setelah sudah diginikan, jadi kan tadi kan AC-nya ini ya tertutup ya. Kita yang abu-abu ini, yang luarnya ini kita potong dulu pakai tang klinting ini bisa, yang sebelah sini ini. Atau pakai ini tadi. Ini juga bisa. Ini udah lengkap sekali ini kita beli ya. Jadi tinggal pakai aja yang sebelah mana terserah. Tapi kalau saya lebih enak ya pakai ini aja. Ini ada lubangnya ini. Jadi kita plug gini terus kita puter, kita ambil. Setelah sudah seperti ini, kita di ini kan. Setelah diurutkan itu didekatkan kayak gini sampai dia itu rata sejajar. Kalau nggak rata sejajar karena nggak bisa tersambung nanti. Ya masih jahit. Nah, kalau sudah seperti ini kan masih ada yang masih ada yang belum rata. Nah, itu kita potong dulu. Coba dipotong Mas Iza pakai yang ini. Nah, ini ya, yang ini coba dipotong. Itu yang pas ini, yang pas biru. Kurang maju. Oke. Nah, nih lihat. Ini sudah sudah rata. Nah, setelah rata kita ambil RJ45 yang belum pernah terpakai, karena kalau sudah terpakai itu kan di tang itu kan nggak bisa dipakai lagi ya, kebanyakan ya seperti itu. Kita ambil lagi. Nah, kita yang pertama ini kalau seumpama ini tadi belum ada, ini terserah mau balik gini atau gini terbalik terserah. Tapi kita kalau ini sudah ada, kita harus nyamakan. Nah, seperti ini contoh ya. Ini kan kepalanya di sini. Nah, ini berarti juga nanti kayak gini. Jadi urutannya biar sama. Nah, urutannya biar sama. Nah, seperti itu. Jadi kita samakan dulu kayak gini. Nah, kita masukkan seperti ini. Masukannya juga harus pelan-pelan biar pas. Nah, ini kita masukkan, kita dorong. Nah, sebelum ditang itu kita harus kita lihat di depan sini tembaganya itu sudah tembus, sudah nempel ke dinding yang luar ini atau belum. Dengan cara kita lihat seperti ini. Kalau belum, kita dorong yang ini. Nah, kita dorong ke depan sini. Nah, ini seperti ini Mas ya. Ini sudah semua ya, kelihatan ya tembaganya ya. Nah, setelah itu kita tekan terus. Nah, usahakan ini yang abu-abu ini nanti bisa masuk ke RJ45-nya biar ikut tertekan, biar nanti nggak cepet lepas kayak gitu ya. Jadi ini sudah pas ya, sudah pas. Tapi itu ditang. Nah, ini yang sebelah mana Mas ini Mas? Yang atas ini ya. Nah, ini harus kepalanya di sini. Ini kan belakangnya, ini dari depan. Ini kepalanya ini kita ginikan, kita masukkan. Kalau sudah di plug sampai bunyi plug. Nah, seperti itu sudah ya. Ini sudah jadi kerintingannya. Jadi ini kabelnya sudah bisa digunakan. Jadi kanan kiri harus sama, mulai dari mana tadi kita harus sama tadi ya.
Nah, mungkin seperti itu aja. Nanti penjelasan selanjutnya yaitu untuk menyambungkan RJ45 ke switch, ke komputer, ke server, dan ke ke klien. Kita Yo, yo. sekarang saya akan melakukan tester kabel yang sudah dibuat tadi dengan cara seperti ini. Kita tancapkan, serah ya ini kanan kiri. Kalau berhasil, lampunya menyala seperti ini barengannya. Ya, selanjutnya ini adalah switch digunakan untuk menyambungkan kabel ke server dan klien. Selanjutnya saya akan mengoneksikan switch ini ke komputer. Yang pertama, pastikan switchnya teraliri listrik terlebih dahulu ya. Ini kemudian. Selanjutnya kabel ini, nah di sini di switchnya ada nomornya. Pastikan yang nomor 1 ini buat komputer server. Kita colokkan. Yang kedua untuk klien 1 dan 2. Untuk klien. Nah, Oke, pada tahap selanjutnya yaitu kita Ini bisa dan download infonya yang pertama bisa ke DHCP colokan ke komputernya. di Chrome. Kita bisa cek di website dhcpserver.de. Kita install ya, kita download yang server versi 2.5.2. Jika download sudah selesai, kita bisa ekstrak folder zipnya. Oke. Nah, setelah terinstall, di dalam folder tersebut akan ada 4 file. Yang pertama DHCP SRV, WIS, kemudian ada teks dokumen readme dan www. Kita bisa sekarang kita install yang DHCP WIS. Di sini kita pilih next. Kemudian, nah di sini untuk IP address, pertama kita ganti dulu untuk di servernya. Ya, kita bisa buka di control panel pada bagian network dan internet, kemudian di network dan sharing center, kemudian di change adapter setting. Kita bisa pilih di Ethernet yang tersambung dengan switch tadi. Nah, kita pilih property di protokol version 4. Nah, kita bisa pilih yang use column IP address. Kita bisa isikan 192.168.1.20. Kita pilih OK, terus kemudian kita kembali ke DHCP server. Kita bisa refresh. Nah, di sini sudah IP-nya sudah terganti dengan yang sudah kita bikin tadi. Kita pilih yang ini, kita next. Kemudian kita centang yang file server protokol. Kemudian kita bisa centang yang HTTP web server. Oke, kita pilih next.
IP pool ini kita rentannya dari IP1 sampai 19 karena di server tadi kita pakai server yang 20. Untuk list time atau tenggat waktu kita bisa pilih 1 hari. Untuk delete expired kita bisa channel aja gak apa-apa. Kemudian kita bisa next. Bisa kita next juga. Oke, kita pilih next. Install run jadi server network. Kemudian kita bisa finish. Sini kita bisa pilih yang continue strip type atau exit. Nah, untuk server IP-nya sudah digunakan, sudah di set tadi. Nanti otomatis di folder DHCP yang tadi akan ketambahan 2 file, yaitu yang DHCP TRC, yang TXT sama SRV yang ini. Yang TXT kita bisa klik, yang nanti akan muncul 2 koneksi jaringan di bagian request, yaitu server yang 192 yang bla bla bla, terus 1 sama yang 2. Ini di klien, di laptop yang klien 1 dan klien 2. Buka kontrol panelnya, mau connector, saya harus cari tahu tuh kan yang untuk sambung di IP-nya ini. Tadi kan di server kan itu sudah di klik kanan, setting IP-nya menggunakan DHCP. Nah, habis itu yang Internet Protocol version 4-nya diklik. Nah, di sini ada option yang otomatis sama yang buat IP sendiri. Nah, yang atas karena kita menggunakan DHCP, servernya kan menggunakan DHCP ya. Jadi yang diklik itu yang atas, yang automatically. Terus kalau diklik bawah itu tidak menggunakan DHCP, jadi IP-nya itu sendiri, nggak otomatis. Terus tinggal di ping atau di testing sudah tersambung nggak antara klien satu ini sama servernya. Selanjutnya kita mencoba ping. Itu klien yang pertama. Dan hasilnya sudah berhasil, dan kita coba ping antara server ke klien kedua. Hasilnya juga sudah berhasil juga.